Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada konten kali ini kita akan membahas perjuangan Bung Karno dalam membawa rupiah berdasarkan emas sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Presiden Soekarno untuk menjadikan rupiah baik-baikul dapat digambarkan sebagai momen sejarah yang penting dalam sejarah Indonesia. Presiden Soekarno terlihat berbicara dengan semangat tinggi dan penuh keyakinan mengenai rencananya untuk menjadikan rupiah sebagai mata uang yang didukung oleh cadangan emas. Presiden Soekarno menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dunia terhadap rupiah sebagai mata uang yang stabil dan dapat diandalkan. Dia juga menekan pentingnya kedaulatan ekonomi dan politik bagi Indonesia, dan bahwa kebijakan baik-baikul akan membantu mencapai tujuan tersebut. Presiden Soekarno berjuang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia pada masa itu, termasuk krisis ekonomi dan tekanan dari kekuatan asing. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Presiden Soekarno tetap teguh pada prinsipnya dan berusaha untuk melindungi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Presiden Soekarno menjadi sosok yang dihormati dan dijadikan panutan oleh banyak orang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Di balik kegigihannya, Presiden Soekarno mempunyai pandangan bahwa emas merupakan komoditas yang telah digunakan sebagai bentuk mata uang selama ribuan tahun. Emas telah menjadi mata uang di banyak peradaban sejak zaman kuno dan digunakan sebagai standar untuk menilai nilai mata uang negara di banyak negara pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada zaman sekarang, emas tetap dianggap sebagai bentuk investasi dan perlindungan nilai, tetapi tidak lagi digunakan secara luas sebagai mata uang karena adanya uang kertas dan uang digital. Meskipun demikian, beberapa negara masih menggunakan emas sebagai cadangan devisa untuk menjamin kestabilan nilai mata uang mereka. Dalam Islam, emas dan perak dianggap sebagai mata uang yang sah. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan tentang penggunaan emas dan perak sebagai alat pembayaran yang sah. Di antaranya, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama dengan nilainya. Janganlah menambahkan sebagian atas bagian yang lain. Rasulullah SAW telah melarang emas dengan perak secara piutang atau kredit. Dari dua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa emas dan perak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa sistem moneter saat ini telah mengalami perubahan, sehingga mata uang resmi suatu negara menjadi alat pembayaran yang sah menurut hukum, tapi tidak sah menurut agama Islam. Pada saat rupiah telah diterbitkan, Bung Karno berdiskusi kepada para ulama, lalu menanyakan apakah mata uang rupiah ini halal. Lalu para ulama menjawab, rupiah bisa halal kalau nilainya tidak berubah-ubah dan didasarkan dengan emas. Dari hasil diskusi tersebut, Bung Karno menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa 10 rupiah sama dengan 5 gram emas. Adapun beberapa keunggulan menggunakan emas sebagai mata uang pembayaran adalah sebagai berikut. Stabilitas nilai emas. Emas secara historis terkenal sebagai logam yang stabil dan dapat diandalkan dalam hal nilai karena pasokan emas yang relatif terbatas dan sulit ditemukan. Emas cenderung mempertahankan nilai relatif terhadap mata uang lainnya. Emas tidak bisa dicetak sesuai dengan keinginan kita. Emas tidak dapat dibuat dengan mudah seperti uang kertas dan digital.
Ini mencegah inflasi dan mencegah nilai emas agar tetap stabil. Emas memiliki pengakuan internasional. Emas telah diakui secara internasional sebagai bentuk nilai dan mata uang selama berabad-abad dan masih digunakan sebagai cadangan nilai oleh banyak negara dan bank sentral. Emas dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap krisis keuangan. Emas dianggap sebagai aset yang aman selama krisis keuangan dan ketidakstabilan ekonomi karena emas tidak terkait dengan pasar saham dan obligasi, sehingga mampu mengurangi resiko kehilangan nilai secara signifikan. Meskipun emas memiliki beberapa keunggulan sebagai mata uang pembayaran, penggunaannya sebagai mata uang juga memiliki kekurangan, seperti sulitnya melakukan transaksi jarak jauh dan biaya produksi yang relatif tinggi. Larangan penggunaan emas merupakan hal yang disengaja yang dilakukan oleh bangsa Barat dan merupakan bukti kekejaman yang dilakukan bangsa Barat pasca penjajahan yang terjadi sampai sekarang. Mereka hengkang bukan tanpa alasan dan menanamkan benih-benih berbahaya yang merugikan negara kita sendiri. Mereka memberikan negara jajahannya dengan kemerdekaan, akan tetapi mereka masih melakukan imperialisme dengan adanya PBB dan IMF. Pada tahun 1965, hubungan antara Indonesia dan Barat memburuk setelah G30 SPKI terjadi, di mana para jenderal dan pejabat pemerintah dibunuh oleh anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dipimpin oleh Aidit. Pada saat itu, Presiden Soekarno berusaha untuk menjaga kemerdekaan dan keutuhan Indonesia dan merasa bahwa bantuan dari organisasi-organisasi internasional seperti IMF akan memberikan kontrol asing atas ekonomi Indonesia. Ia juga merasa bahwa PBB tidak memperhatikan kepentingan Indonesia dan merugikan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Indonesia dari PBB dan menolak bantuan dari IMF sebagai bentuk perlawanan terhadap pengaruh asing. Hal ini juga merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri yang disebut politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia pada saat itu, yang menekan kemerdekaan dan tidak terkait pada blok manapun. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga Anda senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa share konten ini agar senantiasa berbagi kebaikan kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.